Shalom, saudara Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan yang baik ini. Nah, saudara Tuhan, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita melihat cuplikan video yang berikut. Mereka bertempur sejak tahun 1948 dengan kedatangan bangsa terkutuk yang namanya Israel yang berasal dari Austria. Sampai detik ini tetangga saya Yahudi, tetangga saya yang tinggal Nasrani, kami kompak rame-rame. Itu yang mesti dicatat. 1948 baru mereka datang, baru terjadi kerusuhan. Mau tahu sejak kapan? Sumbangan beras kepada Palestina. Kalau orang Palestina kan nggak makan nasi, berasnya dimakan siapa sekarang? Nah kemudian baru-baru beberapa tahun terakhir ini mereka ingin menerima solusi dua negara damai, tetapi minta wilayah sebelum perang, yang tidak bisa dong. Loh, kamu kemarin kan ngelawan perang, setelah perang saya menang, masa wilayah yang sebelum perang yang ditentukan PBB kamu minta lagi? Tidak bisa. Jadi itu dikatakan pencaplokan wilayah-wilayah Palestina, itu sejatinya tidak seperti itu. Ini secara jujur. Kemudian yang terakhir, pemindahan kedutaan Israel, yang kedutaan Amerika yang selama ini di Tel Aviv dipindah ke Yerusalem. Heboh di seluruh dunia, orang Indonesia ikut heboh mengadakan demo, bahkan sumbangan beras kepada Palestina. Kalau orang Palestina kan nggak makan nasi, berasnya dimakan siapa sekarang? Tapi memang orang Indonesia itu pinter ya, dia ikut-ikut seolah-olah ngomong Palestina, padahal duitnya nggak ke Palestina. Saya ini ngomong sendiri langsung dalam siaran televisi waktu itu, TVRI sama NDTV waktu itu, sekarang jadi RBTV itu. Saya itu diwawancara di kedutaan besar Palestina bersama dengan duta besar Palestina waktu itu dan Profesor Komarudin Hidayat. Nah kemudian di awal dari wawancara itu Pak Dubes itu mengatakan begini, kami tidak pernah menerima bantuan sepeser pun dari orang-orang yang demo itu untuk Palestina. Justru bantuan dari PGI yang kami terima, bantuan dari KWI yang kami terima. Loh, memang demo-demo untuk Palestina itu kemana itu? Orang Palestina nggak makan beras, berasnya terus kemana? Jangan dijual untuk biaya demo berikutnya, atau biaya kampanye partai tertentu, kita nggak tahu. Itu yang terjadi. Makanya begitu mudah kita ini dihasut oleh masalah agama. Pemilu tahun 2006, kemudian Hamas ikut pemilu, Fatah ikut pemilu. Fatahnya kalah dengan Hamas, faksi Islam garis keras menang. Kenapa kekalahan Fatah? Salah satunya partai nasionalis ini korupsi. Ini sejak dulu sama begitu. Makanya kalau Anda ke partai nasionalis, hati-hati, jangan mencintai mamon. Ideologinya bagus tapi mentalitasnya rusak. Karena di sana terkenal sekali orang-orang Fatah itu banyak melakukan pungutan-pungutan pada rakyat Palestina. Di tengah-tengah kesulitan seperti itu, maka rakyat Palestina pro kepada asal beda dengan Fatah. Hamas menang telak. Waktu menang telak itu, kemudian negara-negara Barat kebingungan. Wah, ini kalau partai garis keras ini menang, ini tidak ada lagi perundingan terhadap Israel. Maka kemudian salah satunya bantuan untuk Palestina, yang itu sebenarnya tersalur nggak tahu kemana, untuk bikin merakit bom itu nggak tahu kemana, itu langsung ditarik. Kemudian setelah ditarik diadakan lobbying lagi waktu Ismail Haniyeh masih menjadi presiden, perdana menteri, tapi presidennya dari Fatah, yaitu Mahmud Abbas. Nah sekarang ini jujur, wilayah Gaza itu wilayah menjadi markasnya Palestina, faksi Hamas. Wilayah West Bank, wilayah jalur tepi barat, itu wilayahnya Fatah sampai hari ini. Makanya saudara-saudara, ngomong tentang Palestina itu rumit. Nah ketika Donald Trump memindahkan kedutaannya ke wilayah Yerusalem Timur, itu langsung heboh rame. Saya waktu itu ada di sana, saya nginep di hotel yang sama untuk demo itu. Itu yang demo cuma beberapa gelintir orang, tapi foto-foto demo dari tahun kesekian dimunculkan di Indonesia. Jadi kami itu hanya tertunda mungkin hanya setengah jam. Jadi mereka itu teriak-teriak, pasang spanduk, kemudian ya mereka tertib demonya juga. Bis asing itu keluar, lalu mereka jalan, nggak nutup jalan.
Itu di Indonesia beritanya heboh sekali. Katanya ini Yerusalem sedang kacau, makanya orang tidak berani ke Israel. Padahal aman-aman saja Israel. Kalau Anda pernah ya pergi, saya juga banyak mengalami itu kan, saya ke Israel itu kan paling sering tuh. Mungkin sudah puluhan kali saya, setiap tahun 4 kali, 2 kali, 5 kali gitu ya, sejak di bawah tahun 2000. Karena saya punya apa ya, interest tinggi kepada studi tentang Timur Tengah toh. Dan saya punya banyak teman di sana waktu saya masih kuliah di Timur Tengah dulu. Nah itu kemudian apa namanya, diekspos, di blow up besar-besaran. Kadang-kadang gambarnya itu bukan gambar demo saat itu. Ternyata benar-benar Trump memindahkan kedutaannya. Tapi Trump itu juga pinter. Tempat yang didirikan untuk kedutaan Israel itu bukan di wilayah Yerusalem Timur, perbatasan Yerusalem Timur, Yerusalem Barat, ini Yerusalem Timur. PBB menentukan yang disebut Corpus Paratum itu hanya Yerusalem Timur, di mana Bait Allah di dalamnya. Sementara Yerusalem Kota Baru itu tidak termasuk wilayah yang Corpus Paratum tadi. Lihat Trump mendirikan itu di sini. Ini di bawah, ini Yerusalem Barat, bukan Yerusalem Timur. Jadi kalau mereka ngugat rame-rame, ini kan bukan Yerusalem Timur, ini Yerusalem Barat, tapi tetanggaan dikit aja, gitu. Kalau orang nyebrang di sini lewat garis ini, Anda sudah bisa beli makanan, beli jus, beli minuman di sini. Jadi kira-kira kalau pegawai kedutaannya besar, dia mau jajan ya sebelah sini juga, Yerusalem Timur. Tapi posisi gedungnya itu tidak di wilayah Yerusalem Timur, tapi di wilayah Yerusalem Barat yang tidak termasuk dalam definisi Corpus Paratum tadi. Nah, tapi Israel memang pinter ya memang. Mereka menggunakan itu. Nah ini loh, Amerika aja sudah masuk. Bagaimana negara lain, Amerika Latin yang lain-lain mulai mindahin satu. Status quo itu menjadi pembenaran internasional terhadap Israel. Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya kita sudah simak bersama. Apa yang disampaikan oleh Haikal Hasan di video pertama tadi. Beliau mengatakan bahwa Israel itu terkutuk katanya. Dan saudara dalam Tuhan, dia ngomong apa tentang Israel terserah beliau. Tapi saya mau katakan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Karena dari Alkitab, ya, dari zaman Alkitab atau dari zaman Perjanjian Lama, ya, mereka adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Bangsa yang dipilih Tuhan sebagai umatnya, dan kepada bangsa Israel lah dijanjikan salah satu tanah yang kita kenal dengan tanah Kanaan, ya. Jadi terlalu banyak berkat-berkat Tuhan bagi bangsa Israel itu sendiri, ya. Pertolongan Tuhan nyata bagi mereka, ya. Sudah terlalu banyak mereka menerima anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, saudara Tuhan. Ya, kalau kita melihat bangsa Israel di zaman Perjanjian Lama misalnya, ya, mereka senantiasa disertai oleh Tuhan ketika mereka mengalami berbagai persoalan, berbagai masalah, ya. Bahkan ketika mereka dihadang oleh musuh mereka, Tuhan yang adalah Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub senantiasa menyertai mereka, tidak membiarkan mereka. Sebagai bukti bahwa mereka adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan, ya. Dan sampai saat ini boleh kita melihat betapa dahsyatnya, betapa hebatnya bangsa Israel, negara Israel, saudara Tuhan, ya. Itulah bukti bahwa mereka adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau Haikal Hasan di video tadi mengatakan bahwa Israel begini begitu, bahkan dia berkata bahwa Israel itu adalah bangsa yang terkutuk, silakan aja. Tapi faktanya tidak berkata demikian, ya. Faktanya mengatakan hal yang sebaliknya, bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dan saudara Tuhan, tentunya kita juga diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena di video tadi. Semoga yang beliau sampaikan menjadi berkat dalam kehidupan kita bersama.
Dan saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini, kiranya video singkat yang memberkati kita. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.